Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Baik anak sekalian, pada kegiatan kita pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bahas tentang muatan pelajaran PPKN ya, yaitu tentang kewajiban tanggung jawab dan hak warga masyarakat ya. Anak sekalian, setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Nah, kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Ya, jadi jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, nah, kita akan mendapatkan hak kita. Ya, nah, sekalian, sekarang penjelasannya, ya, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah apa? Iya, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi ingat, kewajiban namanya juga kewajiban berarti harus dilakukan atau dilaksanakan ya. Jika kita ingin memperoleh hak kita. Jadi jangan hak dulu ya, jangan kebalik, tapi kewajiban dulu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kewajiban belajar bagi kalian semua ya, menjaga kelestarian laut ya bagi nelayan dan wisatawan ya. Terus apalagi memberi pupuk misalnya atau air pada tanaman bagi petani. Nah, itu kewajibannya ya. Jadi sesuai dengan porsinya ya. Ulangi lagi, jadi contoh kewajiban itu apa saja? Bagi pelajar yaitu apa? Ya belajar ya, kewajiban adalah belajar ya. Nah, menjaga menjaga kelestarian laut itu bagi nelayan. Nelayan harus menjaga kelestarian laut dan juga wisatawan ya yang berkunjung ya. Serta apa? Nah, kalau petani apa memberi pupuk ataupun pengairan pada tanamannya. Nah, itu ya contoh kewajiban. Sekarang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, ini ya. Jadi diulang. Jadi tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan apa? Tugas dan kewajiban, ya. Dengan apa? Dengan kesadaran sendiri, ya. Diulangi, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran sendiri, ya. Nah, contohnya apa? Mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, itu sudah tanggung jawab tuh, ya. Dia bisa mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, apalagi misalnya bagi nelayan apa? Mengatur waktu menangkap ikan. Nah, jadi bertanggung jawab tuh. Diatur waktunya kapan dia nangkap ikan ya. Lagi misalnya tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Ya, bagi petani tidak boleh itu menggunakan pupuk secara berlebihan ya. Yang berikutnya kewajiban sudah, tanggung jawab sudah, yaitu iya, hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Nah, itu pengertian hak. Jadi kalau kita ingin eh, menuntut hak kita, maka ingat lagi kewajiban kita ya, tanggung jawab kita harus didahulukan ya. Nah, contohnya apa? Hak mendapat pelajaran, ya kan? Bagi kalian sebagai siswa itu punya hak untuk mendapatkan pelajaran, ya. So bagi nelayan, iya dia punya hak untuk menangkap ikan, ya. Bagi petani misalnya, dia punya hak mengolah hasil panen. Nah, itu ya. Jadi eh, apa? Mendapatkan segala sesuatu harus dijalankan dulu.
yang utama, yaitu kewajibannya, tanggung jawabnya, baru kita mendapatkan hak kita ya. Nah, ini ada gambar ya, seorang pramuka ya kan, dia mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Nah, sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Nah, itu adalah salah satu contoh lainnya ya. Terus sekalian, yang berikutnya adalah eh, apa? Contoh-contohnya ya, contoh kewajiban, tanggung jawab ya, dan hak warga masyarakat. Nah, masih ingat tadi ya penjelasannya di depan tadi ya. Kalian harus bisa membedakan antara kewajiban, tanggung jawab, hak ya. Jangan sampai dilupakan ya. Jadi untuk memperoleh hak jangan lupa kewajibannya ya. Kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, berikut ini beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Iya, contohnya adalah pelaksanaan kewajiban. Apa saja sih pelaksanaan kewajiban? Nah, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Contoh lainnya apa? Mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Nah, itu kewajiban itu ya. Jadi sebelum kita menggunakan hak kita sebagai pengguna jalan, kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu ya. Patuhi aturan lalu lintas di jalan ya. Yang ketiga adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, ingat tuh ya, mematuhi tata tertib di sekolah. Itu adalah kewajiban kita. Yang berikutnya, pelaksanaan tanggung jawab. Ya. Nah, merapikan mainan. Nah, setelah digunakan, itu tanggung jawab kita, misalnya di rumah ya, merapikan mainan, ya, sebagai rasa tanggung jawab kita, ya. Ini contohnya ya. Yang kedua misalnya mencuci kaki setelah bermain, nah, terus tanggung jawab tuh, ya. Tanggung jawab kita adalah mencuci kaki setelah bermain. Yang berikutnya adalah mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Nah, ini rasa tanggung jawab itu. Kewajiban kita ya belajar. Ada rasa tanggung jawab kita apa? Nah, ada tugas dari ibu bapak guru yang harus mungkin dikumpulkan atau dikerjakan, harus kalian laksanakan sesuai perintah. Harus tepat waktu, jangan nunda, jangan nawar, ya. Oke. Nah, yang berikut adalah pelaksanaan hak. Ya, contohnya adalah beribadah sesuai dengan agamanya dengan tenang ya. Nah, terus apa lagi? Belajar di sekolah saat jam pelajaran, ya kan? Nah, dan apa? Menghirup udara segar setiap pagi. Itu hak-hak ya. Hak beribadah sesuai dengan agamanya. Kita punya hak semua ya. Beribadah sesuai dengan agama ya. Belajar di sekolah saat jam pelajaran. Nah, karena kita belajarnya dari rumah, maka harus juga ya kewajiban tanggung jawabnya tetap dilaksanakan ya. Kita sehingga kita mendapat hak ya, belajar, mendapatkan pelajaran ya. Dan menghirup udara segar setiap pagi. Nah, itu adalah hak-hak kita. Nah, terus sekalian, inilah materi yang bisa aku sampaikan pada kesempatan ini tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian pada pembelajaran kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.